Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembahasan buku Ataki pada video yang ke-15. Di sini kita akan membahas huruf tha, sin, shin, dan huruf shod. Di dalam buku Ataki, pembahasan hurufnya dikelompokkan berdasarkan huruf yang punya kemiripan bunyi, atau hurufnya tersebut sering tertukar-tukar ketika diucapkan, maka itu dikelompokkan dan kita latih pengucapannya. Maka kelompok pertama adalah huruf sa, sin, shin, dan huruf shod. Kenapa 4 huruf ini sering tertukar dalam pengucapannya? Karena 4 huruf ini di dalamnya ada kandungan bunyi S. Di dalam huruf kita A, B, C, D, E sampai Z ada huruf S. Maka huruf S itu, bunyi huruf S ada pada 4 huruf ini. Sa ada bunyi S-nya, sin di dalamnya juga ada bunyi S-nya, shin ada bunyi S-nya juga, shod di dalamnya juga punya bunyi S. Tapi 4 huruf ini dia tidak sama dengan huruf S, hanya mirip tapi tidak sama. Maka kita harus mempelajari bagaimana mengucapkan huruf ini secara tepat. Karena kalau tidak dipelajari cara pengucapannya, nanti kita akan menggunakan kaedah pengucapan huruf S. Padahal keempat huruf ini tidak sama dengan huruf S. Hanya mirip tapi tidak sama. Aspek yang pertama yang perlu kita perhatikan, huruf sa, sin, shin ini adalah huruf yang selamanya tipis. Selamanya tipis. Sedangkan huruf shod selamanya tebal. Huruf shod selamanya tebal. Apabila huruf shod dibaca tipis, maka pasti jadi sin. Sebaliknya, apabila sin dibaca tebal, pasti jadi shod. Kenapa pasti? Karena sin dengan shod keluar dari tempat yang sama. Mereka ini adalah 2 huruf yang bersaudara. Sin dengan shod, makhrajnya adalah ujung lidah ke ujung lidah sejajar gigi seri bawah. Demikian juga shod, ujung lidah sejajar gigi seri bawah. Maka sin dengan shod adalah huruf yang bersaudara karena makhrajnya sama, tempat keluar hurufnya sama. Hanya saja huruf sin ini adalah tipis, huruf shod tebal. Jadi kalau diibaratkan mereka ini 2 bersaudara, yang satunya kurus, yang satunya gemuk. Tapi mereka bersaudara. Maka jangan salah panggil. Kalau sin tipis, kalau shod tebal. Nah, maka pembagian seperti ini adalah ciri khas huruf hijaiyah. Ada pembagian, mana tugasnya mengeluarkan bunyi tipis, ada mana tugasnya untuk mengeluarkan bunyi tebal. Sedangkan pembagian seperti ini, tipis dan tebal itu tidak ada di dalam huruf alfabet A, B, C, D, E sampai Z, tidak ada pembagian. Mana yang tugasnya mengeluarkan bunyi tipis, mana yang mengeluarkan bunyi tebal, tidak ada. Karena A, B, C, D, E sampai Z, huruf kita itu bebas. Mau ditebalin atau mau ditipisin, itu mengikut kepada bunyi hurufnya atau bunyi vokalnya. Maka di sini kita harus perhatikan mana huruf tipis, mana huruf tebal. Huruf sa, sin, shin selamanya tipis, huruf shod selamanya tebal. Makhraj dari huruf sa itu adalah ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Makhraj huruf sin, ujung lidah sejajar gigi seri bawah. Bahasa mudah dari makhraj huruf sin ini adalah lidah kita diam di tempat. Kenapa? Karena secara alami ketika posisi lidah sedang diam di tempat, maka pasti akan sejajar gigi seri bawah. Jadi makhraj sin ini jangan dicari-cari. Karena sering sekali ketika makhrajnya ujung lidah sejajar gigi seri bawah lalu dicoba dicari-cari di mana nih posisi
makhrajnya. Bukan biarkan saja lidahnya diam di tempat. Maka itu sudah menjadi makhraj dari huruf sin. Lalu makhraj dari huruf sin adalah tengah lidah ke langit-langit. Bunyinya adalah tengah lidah ke langit-langit. Shod sama dengan makhraj sin, biarkan saja lidahnya diam di tempat. Maka sin dengan shod keluar dari makhraj yang sama. Sehingga ketika makhrajnya tidak pas, maka hurufnya pasti tertukar. Contoh huruf sin. Bunyi sin adalah as. Kita tempatkan huruf bantu di depannya a itu huruf bantu, as. Maka itu bunyi sin. Kalau huruf sinnya lagi kita ucapkan lalu ujung lidah kita naikkan ke ujung gigi seri atas, maka huruf sin langsung berubah jadi sa. Contoh as, 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 langsung berubah dia jadi huruf sa. Karena makhrajnya kita ubah. Demikian juga lagi ngucapin sin kita naikkan tengah lidah. As, as, langsung berubah jadi huruf sin. Tapi kalau huruf sin lagi kita ucapkan lalu kita naikkan rahangnya ke rahang O, ke rahang tebal. Ingat pembahasan kita tentang rahang. Untuk mengucapkan huruf tebal, rahangnya diangkat ke rahang O. Maka ketika lagi ngucapin sin, as, lalu kita angkat rahangnya ke O. As, as, maka huruf sin langsung berubah jadi huruf shod. Demikian juga lagi sebaliknya, lagi ngucapin shod. As, as, lagi ngucapin shod kita turunin rahangnya. Posisi menjadi posisi rahang tipis atau normal kembali. Maka as, tarik ke rahang normal. As, as, maka bunyi shod pasti jadi sin. Nah, maka ini pentingnya kita memahami bentuk rahang kita. Kalau sa diangkat jadi tebal. Dia tidak menjadi huruf apa-apa, hanya menjadi huruf yang tidak pernah ada. Makhrajnya tetap di ujung lidah ke ujung gigi seri, tapi kita naikkan rahangnya ke rahang O. Dia menjadi huruf sa yang tebal, tapi huruf sa tidak ada yang tebal. Huruf sin juga gitu, bunyi sin adalah sh, lalu kita naikkan rahang ke O. Sh, sh, maka huruf sin menjadi huruf yang tidak pernah ada, karena sin adalah huruf yang selamanya tipis. Maka jangan mengeluarkan bunyi sin yang tebal. Ini sering sekali. Huruf dari 4 huruf ini yang sering salah rahang adalah huruf sin. Karena sin ini sering sekali rahangnya dimaju-majuin. Sya, sya. Maka tidak ada bunyi sin yang sh, tapi sh. Nah, termasuk ketika dia berharokat dhammah, jangan sh, tapi sh, su. Yang majunya rahang itu adalah miliknya harokat. Su. Selanjutnya kita sudah bahas rahangnya, yang ini yang 3 tipis, yang shod tebal, lalu makhrajnya di mana. Selanjutnya adalah dari sisi cara kita mengucapkan huruf. Nah, sifat huruf itu adalah cara kita mengucapkan huruf. Nah, cara kita mengucapkan huruf dari sisi nafas, 4 huruf ini nafasnya dihembuskan. As, rasa hembusan nafas. Kita uji coba pakai telapak tangan. Uji cobanya pada posisi bunyi sukun. Jadi huruf sukunnya. As, jangan sa, jangan berharokat fathah. Karena di situ ada 2 bunyi. Bunyi huruf dan bunyi harokat. Kita ujinya pakai bunyi huruf. Bunyi huruf adanya pada bunyi sukun. Maka as, ada hembusan di telapak tangan. Huruf sin. As, ada hembusan. Ash, ada hembusan di telapak tangan. As, maka huruf shod juga hams. Nah, selanjutnya dari sisi suara, huruf sa, sin, shin, dan huruf shod memiliki sifat rokhwah, mengalirnya bunyi huruf. Nah, sifat rokhwah ini selalu muncul. Jadi ketika dia dalam kondisi sukun, harokat fathah, kasroh, dan dhammah, bunyinya tetap harus rokhwah. Maka contoh sa, si, su.
Nah, ketika dia berharokat dhammah, rokhawahnya adalah rokhawah tipis, mengalirnya huruf dengan bunyi tipis. Jangan numpang di harokat, jangan su, karena bunyi hurufnya tipis. Ingat, bunyi rahang O dan rahang U itu adalah pengucapan untuk huruf tebal. Nah, maka huruf tipis tidak diucapkan di rahang O atau rahang U. Ketika rahangnya sudah U, tarik dulu. Nah, maka rahang pertama kita rahang tipis. Su. Bunyi hurufnya tipis, yang monyongnya mulut itu adalah bunyi harokatnya. Sin juga gitu. Sa, si, su. Ketika dia berharokat, bunyi hurufnya rokhawah dulu mengalir dengan bunyi tipis. Setelah sifat rokhawahnya terpenuhi, baru berikan harokatnya. Huruf sin juga gitu. Sya, si, su. Su. Jadi bibirnya jangan monyong duluan, bunyi hurufnya rokhawah dulu, baru berikan u-nya. Su. Su. Huruf shad juga gitu sama. Jadi dalam pengucapan huruf rokhawah, alirkan dulu bunyi hurufnya, baru berikan harokatnya. Hanya kalau shad rokhawahnya rokhawah tebal. So. Harokatnya juga ikut tebal. So. So, si, su. Kalau shad berharokat dhammah, boleh langsung monyong karena huruf tebal bisa diucapkan di rahang yang berbentuk O dan berbentuk U. Maka so, si, su. Kalau huruf sin tidak boleh karena huruf sin haknya adalah rahang tipis. Rahang tipis posisi normal. Tidak boleh lagi O atau lagi U. Lalu sifat yang ketiga dan keempat ini berkaitan dengan pengucapan bunyi tebal. Isti'la dan idbaq dalam huruf shad, cara memenuhi hak dari sifat isti'la dan idbaq, angkat rahangnya ke O. Maka angkat rahangnya ke O. Kenapa angkat rahangnya? Karena lidah kita, sifat isti'la, angkat pangkal lidah akan bisa dilakukan dengan mengangkat rahang ke O. Karena rahang kita ini adalah rumah lidah kita berada di dalam rahang. Maka angkat dulu rahangnya. Baru keluarkan bunyi hurufnya. Nah, setelah selesai bunyi hurufnya, baru harokatnya. So, si, su. 3 huruf selanjutnya itu punya sifat istifal dan infitah. Sifat istifal dan infitah ini cara memenuhi haknya adalah posisi rahang kita harus pada posisi rahang tipis. Jadi bentuk mulutnya tidak dalam posisi O atau U. Jadi rahangnya di sini. Maka ini akan bisa memenuhi sifat istifal dan infitah. Maka pengucapan hurufnya harus di rahang tipis. Selanjutnya sifat yang kelima ini hanya secara teori saja, tidak berkaitan dengan prakteknya. Sifat ismat artinya secara pengucapan sulit. Hanya ini secara teorinya saja. Dan yang terakhir, huruf sin sama shad punya sifat sofir. Kenapa huruf sin sama shad punya sifat sofir? Karena makhraj dari huruf sin, ujung lidah sejajar gigi seri bawah. Posisi makhraj yang seperti ini menyebabkan tidak ada hambatan untuk suara keluar. Karena ketika suara ada hambatan, bunyi tajam tidak akan muncul. Maka kita lihat tidak ada hambatan, suara bisa mengalir sampai keluar dengan tanpa hambatan, maka sifat sofir muncul, bunyi yang tajam. As, as. Nah, itu bunyi sofir namanya, bunyi tajam. Jadi makhrajnya harus berada atau lidah kita diam di tempat. Sejajar gigi seri bawah, maka nanti suara akan mengalir tanpa hambatan. Lalu kenapa huruf sa tidak punya sofir? Karena syarat sofir harus tanpa hambatan. Makhraj dari huruf sa, ujung lidah ke ujung gigi seri. Ini menyebabkan ada hambatan. Maka bunyi sin, as. Tapi kalau lidahnya dinaikkan, as, tidak ada hambatannya. Maka bunyi sa itu adalah huruf sin yang tidak sofir. Nah, jadi kalau huruf sinnya tidak sofir, kemungkinan itu ada hambatan.
Kalau huruf sin tidak sofir, maka pasti jadi sa. Nah, maka biasanya lidahnya terangkat, ujung lidahnya terangkat sehingga ada bunyi yang bunyi penghambatnya. Maka bunyi sa adalah as, as. Kalau ujung lidahnya diturunin, as lagi ngucapin sa, lalu lidahnya kita turunin, maka nanti langsung muncul sifat sofir. As, as, langsung dia tajam karena kehilangan hambatan, dia langsung tajam. Huruf shin kenapa tidak sofir? Karena huruf shin tengah lidahnya ke langit-langit. Jadi suara tadi yang tadinya pengen lurus tajam keluar ke depan, tiba-tiba ketika dia pengen tajam ada hambatan tengah lidah, maka suara ini dia akan berputar. Nah, berputar mencari celah untuk keluar sehingga bunyinya menjadi tafasyi, bunyi yang berputar. Shh, shh, atau bunyi yang menyebar. Ash, ash. Nah, itu adalah huruf shin. Nah, ini penjelasan dari sisi rahang, tebal tipis, dan makhraj dan sifat. Kita lanjutkan pada latihan untuk huruf sa, sin, shin, dan shad pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.